Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya. Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan.
Lalu Yesus meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Putra Manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Putra Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendapat pengajaran tentang kerajaan surga. Kerajaan surga juga disebut kerajaan anak manusia, kerajaan Tuhan Yesus dan Bapa adalah pemerintahan Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada masyarakat Galilea dan ditampakkan melalui pengajaran dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pemerintahan Allah akan meluas pada masa gereja dan akan mencapai paripurnanya pada akhir zaman. Ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan kekuasaannya untuk menghakimi. Semua jalannya pemerintahan Allah itu diumpamakan dalam perumpamaan yang telah kita dengar bersama dalam bacaan Injil tadi, mengenai biji yang ditaburkan di ladang, gandum yang mulai tumbuh dan berbulir, dan pada saat panen, saat menuai, gandum dikumpulkan dalam lumbung. Juga dijelaskan dalam perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Para saudara-saudari yang terkasih, tipu muslihat musuh adalah menaburkan rumput yang tinggi, tadi yang disebut
ilalang yang menyerupai gandum. Ini tipu muslihat musuh yang dilakukan ya, menabur ilalang ya. Tumbuhan ini mirip ya, dengan gandum. Gandum akhirnya tumbuh dan berbulir. Demikian juga lalang ya. Ini sulit untuk dicabut lagi. Melihat ilalang ya yang tumbuh di ladang gandum, timbullah pertanyaan dari hamba-hamba pemilik ladang, bertanya mengenai asal lalang. Sebagaimana ditanyakan ya. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Dan pemilik menjawab, "Seorang musuh yang melakukannya." Dan hamba ini tidak hanya berhenti di sini ya, dan minta izin ya kepada tuannya ya, kalau diperkenankan untuk mencabut lalang itu. Tetapi tuannya tidak ya memperkenankannya. Takut ketika para hamba ini mencabut lalang, juga takut kalau gandum juga ikut tercabut. Karena tadi ada kemiripan ya pada awal tumbuhnya ya, lalang dengan gandum. Dan memberi perintah ya, Tuhan ini memberi perintah kepada hambanya, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Ini perintah dari tuannya ya, supaya membiarkan keduanya ya, lalang dan gandum ya, ini dibiarkan tumbuh bersama. Barulah pada waktu menuai, pada waktu panen, diadakan pemisahan. Yang dilakukan dulu ialah ilalang ya, diikat dengan berberkas-berkas untuk dibakar. Sedangkan gandum dikumpulkan dalam lumbung. Dan arti perumpamaan ini juga dijelaskan ya oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan yang lain mengenai biji sawi ini juga menjelaskan realitas kerajaan surga yang pada awal mulanya kecil, sederhana, namun akhirnya ya berkembang ya. Juga daya kerajaan surga juga dijelaskan melalui perumpamaan ragi. Sebagaimana ragi bekerja juga tidak kelihatan ya, namun mempunyai daya yang sungguh luar biasa ya. Demikian juga ya, kerajaan surga ya, mempunyai daya yang ajaib, yang agung dalam perkembangannya, dalam pertumbuhannya, sehingga ya, bisa menyebar ya, kemana-mana. Saudara-saudari yang terkasih, melalui perumpamaan ini kita diajak untuk ya, memahami
kebijaksanaan Bapa kita ya, kebijaksanaan Tuhan kita Yesus Kristus mengenai ilalang dan gandum. Kita diajak untuk memahaminya ya, kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana ilalang dan gandum ya, dibiarkan tumbuh bersama ya, antara orang yang jahat dan orang yang benar. Sekarang ini dibiarkan tumbuh ya, bersama, hidup bersama ya, dalam dunia ini. Dan kita para muridnya ya, sebagai orang benar dilarang untuk mencabutnya, atau kita dilarang untuk bertindak jahat, membinasakan mereka yang gagal dalam melakukan kehendak Allah atau mereka yang tidak mau melakukannya. Dengan tegas tentu kita ya tidak diperkenankan untuk bertindak jahat, ya, membinasakan. Juga melalui perumpamaan ini tentu kita juga bukan hak kita menilai orang lain, sesama kita ini termasuk ilalang, termasuk lalang, atau termasuk gandum. Ini bukan hak kita. Sebagai penentu bahwa ini ilalang atau gandum, benih yang baik, ya tentu Allah sendiri, ya, Tuhan kita sendiri, sebagai yang menentukan, yang menilai bahwa ini orang benar, ini orang jahat. Itu kuasa Allah kita, Tuhan kita. Dan tentu kita tidak mempunyai hak untuk menilai, untuk menentukan, mengkelompokkan, ya, mengklasifikasi orang ini masuk itu bukan wewenang kita, ya, bukan hak kita. Itu semua hak Bapa kita, ya, Tuhan kita. Maka kita sebagai para muridnya, sebagai orang benar, harus hidup dengan penuh kesabaran dengan mereka yang disebut jahat, mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi kita harus hidup sabar dan berbelas kasih kepada mereka. Dan juga di sini kita diingatkan sebagai murid-murid Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang dilakukan lalang atau orang jahat terhadap orang benar, maka kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun kita harus senantiasa berbuat baik kepada mereka, ya, sebagaimana diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengasihi tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, namun juga mengasihi lawan, ya, musuh-musuh kita. Kita diajak untuk meniru Bapa kita yang menerbitkan matahari, ya, untuk siapa saja, ya, baik orang benar maupun orang jahat, menurunkan hujan ke muka bumi ini, ya, juga untuk semua manusia, yang baik juga yang jahat. Bapa kita
pilih kasih dalam mengasihi ciptaannya. Sebelum waktunya, yaitu pada akhir zaman, tentu orang berdosa diberi kesempatan untuk bertobat. Memang dalam perumpamaan tadi ya, tidak tersurat, ya, tidak tertulis, namun dinyatakan secara tersirat. Ya, tentu bagi orang berdosa ya, sebelum hari penentuan akhir zaman ya, diberi kesempatan untuk bertobat. Namun pada akhirnya ya, Tuhan kita Yesus Kristus datang dalam kemuliaan dan kekuasaannya, ya sebagai hakim akan ya, menentukan ya, penghukuman dan pemberi ganjaran. Tentu bagi orang yang tidak melakukan kehendak Bapaknya akan ya, menerima hukuman sebagaimana lalang dibakar dan gandum, ya, dan kepada orang benar akan diberi ganjaran, ya, dikumpulkan dalam lumbung, dan orang-orang benar akan bersinar, bercahaya. Tentu pengadilan terakhir bagi orang benar akan dikumpulkan dalam lumbungnya. Saudara-saudari yang terkasih, ya, memberi keteguhan bagi kita saat sekarang untuk senantiasa hidup sebagai murid-murid Tuhan, selalu berbuat yang benar, berbuat kasih, dan juga sabar dalam hidup bersama di dunia ini, bercampur dengan orang yang beraneka macam, bercampur dengan lalang. Kita harus sabar dan tetap harus menunjukkan ya, belas kasih kepada mereka. Inilah yang dikehendaki dari kita ya, anak-anaknya, oleh Bapa kita di surga ya, dalam hidup di dunia ini ya, agar ya, kita hidup benar, hidup berkenan kepadanya, hidup sebagai gandum dan tidak berubah ya, dalam hidup di dunia ini menjadi lalang, berbuat jahat, membinasakan yang jahat, yang berdosa, dan juga menghakimi, menilai mereka yang ini jahat, itu tidak, itu semua bukan ya, wewenang kita, namun itu semua adalah ya, wewenang Allah kita. Maka melalui sabda Tuhan ini, melalui pengajaran perumpamaan ini, ya, kita senantiasa sebagai murid-muridnya agar hidup sebagai orang yang benar di hadapannya.